Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Cukup? Untuk ketua kelas silahkan mengisi daftar hadir dulu. Dan untuk pembelajaran minggu lalu kita sudah belajar tentang seni tari. Kira-kira masih ingat apa itu seni tari? Iya, jadi seni tari itu merupakan seni yang mempelajari tentang gerakan tubuh yang berirama pada waktu tertentu. Mengenai tentang seni tari, kira-kira seni tari itu termasuk dalam seni budaya Nusantara atau bukan? Iya, jadi seni tari itu termasuk dalam seni budaya Nusantara. Ngomong-ngomong tentang seni budaya Nusantara, hari ini kita akan belajar tentang menganalisis jenis, fungsi, dan unsur seni budaya Nusantara, khususnya budaya yang ada di Yogyakarta. Tapi sebelum kita belajar tentang budaya Jogja, ya, kita harus bisa terlebih dahulu memahami tentang jenis, fungsi, maupun unsur seni budaya Nusantara. Berdasarkan jenisnya, kira-kira berdasarkan jenis budaya Nusantara itu ada apa saja? Iya, jadi jenis budaya Nusantara itu ada dua macam, yaitu seni budaya terapan dan seni budaya murni. Apa itu seni budaya terapan dan apa itu seni budaya murni? Jadi seni budaya terapan itu adalah seni yang sudah diterapkan di daerah tersebut, tetapi bukan kebudayaan asli dari daerah tersebut, melainkan dari kebudayaan dari daerah-daerah lain. Kemudian, paham ya? Kemudian lanjut ke seni budaya murni. Apa itu seni budaya murni? Ya, jadi seni budaya murni itu merupakan seni yang secara murni atau yang sudah ada di daerah tersebut dan sudah diterapkan atau dilestarikan di daerah tersebut, ya. Contohnya adalah tarian, ya. Contohnya adalah tarian yang memang benar-benar asli dari suku atau dari daerah tersebut. Seperti itu, paham? Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi budaya Nusantara. Kira-kira fungsi seni budaya Nusantara itu sebagai apa fungsinya? Iya, jadi fungsi seni budaya itu sebagai hiburan, ya. Mengapa sebagai hiburan? Iya, sebagai hiburan. Baik itu hiburan modern maupun hiburan tradisional. Selain sebagai hiburan, kira-kira sebagai apa lagi? Sebagai ciri khas. Kenapa sebagai ciri khas? Ya, karena di setiap masing-masing daerah atau di setiap masing-masing suku itu pasti memiliki identik sendiri. Contohnya seperti di Jogja, kira-kira di Jogja itu identik dengan apa? Dengan tugu maupun dengan rumah keraton, seperti itu. Paham ya? Lanjut ke unsur kebudayaan Nusantara. Unsur kebudayaan Nusantara itu ada apa? Ada pakaian, terus ada tarian, seperti itu ya. Paham ya? Kira-kira ada pertanyaan sampai di sini? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut ke kebudayaan Yogyakarta. Kira-kira di Jogja itu banyak atau sedikit kebudayaannya? Ya, jadi di Jogja itu banyak sekali kebudayaan yang masih dilestarikan sampai sekarang oleh masyarakat Yogyakarta sendiri. Untuk kebudayaan Jogja itu kira-kira yang kalian ketahui saja itu ada apa saja? Yang pertama, sekaten. Oke, sekaten. Sekaten itu apa? Iya, sekaten itu biasanya adat yang memang turun-temurun dilaksanakan oleh masyarakat Yogyakarta. Biasanya untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW tanggal 15 Rabiul Awal di kalender Islam, ya. Kemudian biasanya mereka melaksanakannya di alun-alun utara Keraton Yogyakarta, seperti itu. Kemudian selain sekaten ada apa lagi? Ada batik. Oke, ada batik ya. Batik sendiri pun bukan hanya tentang goresan canting maupun malam, ya, maupun lilin malam yang sudah dipanaskan, tidak. Tetapi batik itu sendiri memiliki makna-makna tertentu, ya. Biasanya batik itu diperingati pada tanggal 2 Oktober, ya. Jadi pada tanggal 2 Oktober itu sudah ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional, seperti itu. Lanjut, selain sekaten sama batik ada apa lagi? Ada pakaian adat. Pakaian adat itu pun bukan hanya satu, ya.
Jadi pakaian adat itu dibedakan menjadi dua ya, antara laki-laki maupun perempuan. Laki-laki dengan perempuan itu pakaiannya berbeda. Kalau laki-laki kira-kira identik dengan tutup kepala, belangkon ya, biasa disebut dengan belangkon seperti itu. Kemudian bajunya mereka menggunakan jas yang menutupi leher, dan kemudian untuk busana bawahannya mereka menggunakan batik ataupun kemben yang kain yang panjang seperti itu. Kemudian di bagian belakang pinggang itu biasanya disisipkan keris seperti itu ya. Kemudian untuk perempuan biasanya identik dengan konde atau sanggul. Kemudian untuk perempuan juga memakai kebaya dan juga kain batik untuk pakaian bawahnya ya, busana bawahannya. Dan tidak lupa juga untuk perempuan itu pasti menggunakan aksesoris seperti gelang, anting-anting maupun kalung seperti itu. Lanjut, selain sekaten, batik maupun pakaian adat, kira-kira apalagi? Masih banyak ya, masih banyak sekali. Masih ada karawitan, terus ada upacara labuhan, kemudian ada tarian, dan seperti itu ya, masih banyak lagi. Jadi di Yogyakarta itu bukan hanya nama kota saja, tidak ya, tapi di sana banyak sekali kebudayaannya ya, banyak sekali keseniannya. Kalian kalau misalnya ya datang ke Jogja, kalian bisa memutar jalan-jalan ke Malioboro, itu banyak sekali yang bisa kalian dapat di situ. Biasanya ada pengamen angklung dan masih banyak lagi seperti itu. Mungkin sampai di sini paham tentang jenis, fungsi maupun unsur seni budaya Nusantara. Paham ya? Mungkin ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah kita akan bertemu minggu depan dengan tugas pastinya ya. Jadi saya akan memberikan tugas untuk kalian. Jadi kalian harus membuat makalah tentang kebudayaan-kebudayaan yang ada di daerah kalian masing-masing. Insya Allah nanti minggu depan kita bertemu dan kita akan mendiskusikan atau membahas tentang kebudayaan-kebudayaan yang ada di daerah kalian masing-masing. Jadi minggu depan itu harus wajib ada tugasnya ya. Sekian, tidak ada pertanyaan kan? Kalau tidak ada, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.